Pertama kali yang harus dilakukan untuk membuat SKP yaitu memastikan device yang digunakan telah terhubung dengan internet. Lalu masuk ke WP Kinerja dengan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua yaitu tahap login. Dalam tahap ini user diwajibkan untuk memasukkan NIP dan kata sandi dalam kolom yang tersedia. Lalu memasukkan kode authenticator yang telah terhubung dengan handphone user. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam menu layanan individu ASN lalu ke menu e-kinerja. Tahap selanjutnya yaitu memastikan profil user telah sesuai dengan data diri user. Tahap kedua yaitu penambahan rencana hasil kerja. Pada tahap ini user diwajibkan untuk mengisi kolom yang tersedia. Pertama, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kedua, jenis RHK. Ketiga, rencana hasil kerja. Dalam mengisi 3 kolom ini user diwajibkan untuk berkonsultasi kepada atasan karena setiap atasan memiliki RHK yang berbeda-beda. Tahap ketiga yaitu penambahan periode penilaian. Pada tahap ini user bisa menambahkan periode penilaian sesuai triwulan yang berjalan pada saat pengisian. Seperti contoh untuk bulan November ini ada pada triwulan keempat. Maka user dapat mengisi periode penilaian yaitu triwulan 4. Tahap keempat yaitu penambahan rencana aksi.
Pada tahap ini user dapat menambahkan rencana aksi pada RHK yang telah ditambahkan di awal. Untuk penambahan rencana aksi disesuaikan pada kegiatan yang akan dilakukan user untuk memenuhi RHK tersebut atau bisa berkonsultasi dengan atasan jika masih ragu. Seperti contoh yang ada di video ini. Tahap kelima yaitu penambahan bukti dukung. Pada tahap ini user diwajibkan untuk mengisi dua kolom penting, yaitu pertama, nama bukti dukung. Kedua, bukti dukung link ke file. Pada tahap ini bukti dukung yang telah user kumpulkan harus diupload ke Google Drive agar bisa memasukkan linknya ke kolom yang kedua. Setelah tahap ini user dapat mengkonfirmasi ke atasan agar SKP user dapat dinilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aplikasi SKP itu sendiri di awal sih memang namanya aplikasi baru ya, pasti ada tantangan, kita perlu belajar lagi kan. Cuma bagi kita sih, karena kita ini kalau ada aplikasi baru pasti selalu kita belajar bareng, 1-2 orang, 1-2-3 orang yang mempelajari duluan, nanti yang 3 orang ini yang ngajarin, istilahnya belajar bareng di ruang guru sama-sama, ngerjakan bareng-bareng. Yang sudah bisa ini nanti yang ngajarin yang teman-teman yang tadi yang memang belum paham aplikasi itu. Biasanya gitu sih teman-teman, karena sudah rutin mengerjakan, kita biasa di MTS 2 itu per triwulan, bila sekarang sudah lancar. Kalau menurut saya sih tentunya video itu pasti sangat membantu ya mas, karena kita ini kadang beda sekolah, beda madrasah, beda kata-katanya itu ya. Jadi kalau misalkan ada video itu memang nanti dibuat, saya berharap video itu nanti bisa menjadi patokan kita. Karena kadang saya tanya ke Samarinda, teman saya di Samarinda, ini kata-katanya gini, yang diisi di bagian ini isinya ini kata-katanya. Nanti yang bagian di sekolah lain, di kota lain beda lagi gitu. Kalau memang ada video itu ya alhamdulillah nanti mungkin bisa menjadi patokan kita. Sangat membantu, terutama kalau itu
medsos yang yang biasa dibuka oleh teman-teman. Sebagai contoh misalnya Facebook ya, ataukah mungkin juga TikTok. Tapi kalau misalnya nanti itu dimasukkan kayak di Telegram, ataukah dimasukkan misalnya di YouTube. Sekarang kan YouTube kan sudah mulai ditinggalkan, kecuali kita itu pengen yang berdurasi panjang. Nah, tapi yang senantiasa dibuka itu kan kalau tidak TikTok, kemudian Facebook, karena ini usianya bukan untuk orang muda ya, kalau Facebook, tapi atau IG. Kalau IG kan anak-anak muda ya, jadi seperti itu bisa. Apalagi kalau misalnya dimasukkan di Twitter, yaitu tidak ada yang buka. Karena Twitter hanya sasarannya orang-orang tertentu, politikus dan macam-macam kan, seperti itu. Sebenarnya mudah, cuman yang untuk tahun ini itu ada perubahan. Perubahan itu memilah indikatornya, beda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan kita lebih mudah memilih indikator itu sesuai dengan kegiatan kita di sini. Ternyata tahun ini berbeda. Jadi harus tanya-tanya dulu, ini isinya apa, RHK ini indikatornya seperti apa. Sangat menarik sekali karena kan modelnya digital semua ya. Jadi sangat membantu dengan adanya medsos, share, jadi lebih mudah lagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid, Kepala Unit 1 Balikpapan. Ya, khusus yang sudah masuk ASN kan wajib membuat SKP itu. Nah, kalau menurut saya khususnya yang ASN itu ya sekitar 90% lah mungkin yang sudah menguasai. Yang selebihnya itu ya mungkin dibantu sama temannya yang sudah menguasai. Saya yakin bisa, karena selama ini terbukti dengan mereka itu hampir belajar dari situ sebenarnya untuk memahami cara mengisi, cara mengupload, cara membuat gitu ya. Mulai dari cara membuat RHK-nya itu banyak belajar dari video itu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Aflari, guru mapel bahasa Inggris. Secara persennya ya, saat ini ya, kalau kan beda tahun lalu dengan sekarang. Kalau saya pikir sudah ada peningkatan tahun ini, mungkin sekitar 85. Ya insya Allah, karena tujuannya kan tutorial itu untuk pengguna yang masih belum paham. Insya Allah bisa berguna bagi teman-teman yang mungkin masih bisa tolong temannya untuk buatkan begitu kan, otomatis ya insya Allah bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Radiana, saya Kepala Pusat Usaha Madrasah Negeri Balikpapan yang beralamat di Jalan Perapatan RT 26 nomor 10 Kota Balikpapan. Pada saat awal digunakan memang kita harus mempelajarinya dulu melalui mungkin sosialisasi atau pengenalan awal atau bimtek. Awalnya memang agak susah karena memang banyak langkah-langkah yang sudah dilalui, tapi setelah ke depan beberapa tahun kita gunakan, kita sudah mulai mudah memahami. Ya, saya berharap sih bisa ada kemajuan berpikir untuk bisa lebih memahami SKP itu. Saya sudah tahu kendalanya melalui video ini. Ya, terima kasih Mas ini, Mas Rais. Nama saya Edi Praptomo, saya PNS di 2005. Angkatan 5 ya. Kalau dengan baik ya belum ya, kalau dengan baik. Tapi kalau mengerjakan sesuai dengan ketentuan, insya Allah sudah dikerjakan.
Jadi kalau pemahaman yang baik menurut saya sendiri ya, saya kalau mengerjakan SKP itu masih perlu tenaga bantu teman-teman yang menguasai, kemudian kita menyiapkan alat buktinya, baru kita dengan apa ya tetap sebaya lah, baru kita bisa menyelesaikan SKP. Tapi kalau sendiri belum. Tergantung ya, kadang-kadang kan kita ini cara belajar kita itu beda-beda. Ada yang visual seperti yang akan diajarkan itu, ada juga yang lebih cepat kalau dengan bantuan teman seperti itu. Jadi boleh saja seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau seumuran saya itu saya lebih cenderung untuk dengan bantuan teman itu lebih cepat ya bisa ya, lebih cepat paham ya, daripada harus pakai visual seperti itu. Kemampuan belajarnya mungkin ya. Nama saya Salamia. Salamia. Jabatannya? Jabatan saya guru matematika. Kalau saya nggak ada masalah, Oh, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Login lancar saja. Ya kecuali mungkin kalau internetnya lagi naik atau gimana. Oh, Saya nggak ada masalah. Nyusunnya saya pikir tidak ada masalah bagi saya gitu. oh, iya. Oke. Orang yang pintar ya bisa lupa, ya kan bisa lupa. Jadi kalau misalnya ada videonya kan bisa buka lagi. Jadi tidak ada kolaborasi kalau namanya tutorial saya. Tidak ada kolaborasi. Apapun yang namanya